Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ketika ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa dan siapa yang paling utama dalam kehidupan kita? Sekali lagi pertanyaan ini membuat kita berpikir, apa sih prioritas dalam kehidupan kita? Kita ditantang mengetahui kenyataan bahwa hidup kita ini begitu singkat. Kita ditantang untuk bisa dan berani melihat yang terpenting dan yang paling utama dalam perjalanan hidup kita. Siapa yang kita ikuti jejak kakinya? Siapa yang menjadi pedoman kita? Mengapa? Karena siapa yang kita ikuti sekali lagi akan menentukan arah kemana langkah kita akan tertuju. Siapa yang menjadi pedoman hidup kita, apa yang menjadi pedoman hidup kita akan menentukan tujuan akhir kehidupan kita. Kita akan berakhir di mana? Hidup di dunia ini tentu saja adalah hidup di mana kita ditawarkan oleh banyak hal, banyak sekali tawaran. Dan ini yang menantang bagi kita. Dari segala banyak tawaran, dari segala banyak suara yang berbisik kepada kita, seringkali kita dibingungkan. Saya harus memilih yang mana? Saya harus mengikuti yang mana? Untuk bisa memilih, sekali lagi pertanyaan yang mendasar dan yang terpenting adalah, apakah pilihan saya ini bisa membawakan saya kepada kehidupan dan kebahagiaan yang sejati? Seringkali dalam perjalanan iman kita juga dibantu untuk bisa memilih. Dan di situ kita harus bisa jeli. Bagaimana kita bisa memiliki kepekaan ini, sensitivitas ini, bisa jeli dalam memilih. Minta pertolongan Roh Kudus. Dengan segala kerendahan hati kita, buka hati kita. Biarkan Roh Kudus hadir di dalam diri kita, dalam setiap doa kita, dalam setiap keheningan kita. Kita mohon karena Roh Kudus supaya hati kita
mata pikiran kita dibukakan untuk bisa menjawab pertanyaan, apa yang paling utama dalam kehidupan ini? Dalam bacaan Injil ini, kita disodorkan dengan suatu realitas tentang memilih. Peringatan-peringatan sudah diberikan kepada generasi Nuh bahwa akan ada musibah, bahwa mereka harus bertobat dan mempersiapkan diri. Tetapi dari segala peringatan-peringatan ini, hanya satu orang saja yang mendengarkan, Nuh dan keluarganya. Yang lain sudah diperingatkan, sudah melihat segala kenyataan, mungkin cuaca yang mulai buruk, awan sudah mulai pekat dan berkabut, tetapi tidak digubris. Nuh memilih untuk mendengarkan. Nuh memilih untuk membuka hatinya. Sama pada zaman Lot, kehidupan bergulir seperti biasa. Makan, minum, kawin, tidak dikawinkan. Hidup seperti biasa. Diberi peringatan, tetapi Lot tidak memilih untuk berani melihat siapa yang paling utama. Ia menoleh ke belakang. Kita juga sama, makan, tidak makan, kawin, tidak kawin, sama, pola kehidupan yang sama. Kita juga diberi peringatan. Pertanyaannya sekarang, apa yang paling utama dalam kehidupan kita? Siapa yang kita pilih? Dan biarkanlah dalam perayaan Ekaristi ini kita bisa membuka hati kita. Mohon curahan Roh Kudus supaya kita bisa berani untuk memilih yang paling utama, yang paling penting dalam kehidupan kita, Allah itu sendiri. Dan biarkanlah ini menjadi pondasi kehidupan kita, dalam relasi kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam setiap permasalahan kita. Biarkanlah Allah yang terus menjadi pilihanku. Mau menjadi seorang imam, mau menjadi seorang biarawan, biarawati, mau hidup berkeluarga, yang menjadi pondasi dan tujuan utama dari setiap perjalanan kita adalah Allah itu sendiri. Biarkan ini yang menjadi inspirasi panggilan kita, Allah itu sendiri. Dalam pekerjaan kita, biarkanlah Allah yang memberikan semangat kehidupan dalam pekerjaan kita, dalam permasalahan kita. Biarkanlah segala penderitaan kita, permasalahan kita ini tidak mengaburkan, tidak membutakan kita akan tujuan utama kita. Bahwa meskipun dalam penderitaan, kita tetap memilih Allah. Buka hati kita, buka pikiran kita, minta bantuan Roh Kudus supaya kita bisa berani memilih Allah dalam kehidupan kita.